Baik, anak-anakku sekalian, lanjut kita masuk ke materi selanjutnya, masih matematika, yaitu masih kita membahas tentang operasi hitung campuran. Kali ini kita bahas tentang operasi hitung campuran bilangan pecahan. Bagaimana caranya? Operasi hitung campuran bilangan pecahan. Nah, masih kita berkutat pada bilangan yang tanpa tanda kurung dulu ya. Ada tanpa tanda kurung. Kalau ada tanda kurungnya nanti itulah yang harus kita kerjakan lebih dahulu. Kita kalau tanpa tanda kurung, maka masih tetap di kesepakatan awal kemarin ya, bahwa kalau tanpa tanda kurung maka kita harus mengerjakan perkalian atau pembagian lebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan, karena perkalian dan pembagian itu lebih kuat. Nah, ini contoh soalnya operasi hitung campuran bilangan pecahan. Nah, ada 3/4 dikurang 3/5 ditambah 2 1/2 kali 1/5 berapa? Nah, nih. Nah, kalau seperti ini ada pengurangan, ada penjumlahan, ada perkalian. Berarti yang harus kita kerjakan lebih dahulu adalah 2,5 kali 1/5. Nah, ini ya. Jadi yang ini tetap ya, 3/4 dikurang 3/5. Nah, ini yang harus kita kerjakan lebih dahulu, 2,5 kali 1/5 ini ya. Nah, ini kenapa jadi 5/2 dan 6/5? Karena ini jadikan pecahan biasa. Masih ingat kalian belajar pecahan di kelas 5 kemarin? Kalau ada perkalian pecahan, maka pecahan tersebut dijadikan pecahan biasanya kan pecahan campuran, ada bilangan bulatnya, ada bilangan pecahannya, ada bilangan bulatnya, ada pecahannya. Maka ini wajib dijadikan pecahan biasa. 2,5 sama dengan pecahannya jadikan 5/2. 1/5 menjadi pecahan biasa menjadi 6/5. Jadi kalau seperti ini baru bisa kita kalikan. Pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut ya. Nah, ini masih tetap 3/4 kurang 3/5. Ini kita proses 5 kali 6 sama dengan 30, 2 kali 5, atau boleh kita ini model dicoret-coret ini ya, 5 sama 5, karena ini jadi ini 1 jadi 1, 6 bagi 2. Tapi kalau kalian bingung bisa kalian buat 5 kali 6 sama dengan 30, 30 di sini 30, kemudian 2 kali 5 sama dengan 10, 30 dibagi 10 sama dengan 3, 30 dibagi 10 sama dengan 3/1 ya, 3/1. Nah, di sini terus kemudian di sini ada pengurangan dan penjumlahan. Nah, yang kita kerjakan karena ini sudah pengurangan dan penjumlahan, dari kiri yang kita kerjakan. Jadi 3/4 dikurang 3/5 ditambah 3/1. Jadi kita kerjakan yang pengurangan dulu. 3/4 dikurang 3/5. Nah, seperti ini harus kita, namanya pengurangan pecahan, harus kita samakan penyebutnya. Karena ini penyebutnya tidak sama, maka kita samakan penyebutnya menjadi 20 ya. Nah, 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5, 5 kalikan 3 sama dengan 15. 20 bagi 4 sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4, 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, maka pembilang dikurangi pembilangnya. 15 dikurangi 12. Nah, per 20. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini 15 kurangi 12 tadi sama dengan 15 kurangi 12 sama dengan 3 ya. 3/20 ditambah 3/1. Nah, ini juga karena ini penjumlahan pecahan, maka harus samakan penyebutnya. Nah, misalnya penyebutnya 20. 20 berarti 20 dibagi 20 sama dengan 1, 1 kali 3 sama dengan 3. 20 dibagi 1 sama dengan 20, 20 kali 3 sama dengan 60. Baru kalau sudah sama penyebutnya, maka 3 ditambah 60 sama dengan 63/20. Baru kita sederhanakan menjadi pecahan biasa, menjadi pecahan campuran, jadi ini pecahan biasa jadi pecahan campuran. 63 dibagi 20 hasilnya 3, sisanya 3/20 ini pembagiannya. Jadi hasilnya 33/20.
Nah, ini kita masuk ke pecahan desimal campur dengan pecahan persen. Ini sudah kalian pelajari nih di kelas 4 sudah, di kelas 5 juga sudah, tentang operasi bilangan pecahan ya. Nah, sekarang kita padukan di sini hasil dari 1,2 dibagi 3/5 ditambah 1 3/4 dikurang 2%. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Ya, kita tentukan ini ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Berarti yang kita kerjakan lebih dahulu adalah pembagiannya. Nah, ini kita kerjakan 1,2 dibagi 3/5. Nah, ini 1,2 dibagi 3/5. Biar mudah kalian jadikan pecahan biasa semua ya. Nah, kita jadikan pecahan biasa. Bagaimana cara menjadikan pecahan biasa? Karena di sini bentuknya desimal, maka satu angka di belakang koma berarti per 10 ya. Jadi artinya 1,2 sama dengan 12/10. Nah, 12/10. Baru kemudian dibagi 3/5. 3/5 kemudian tambah menjadikan pecahan biasa. 4 kali 1 ditambah 3, 4 kali 1 4, tambah 3 9 7, 7/4 dikurang 2%. Seperti kita ketahui bahwa 2% adalah, namanya persen itu per 100, jadi kan 2/100. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini kita kerjakan lebih dahulu. 12/10 dibagi 3/5. Ini kita coret. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 10 bagi 5 sama dengan 2. Maka di sini ada bilangan 4, ada 2. Terus kemudian ini 1 tidak kita hilangkan ya, karena habis. Jadi tinggal 4/2 ditambah 7/4, 2 dikurang 2/10. Nah, karena ada penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan dari kiri ke kanan. Bagaimana penjumlahan pecahan? Penjumlahan pecahan karena ini penyebutnya tidak sama, maka harus kita samakan penyebutnya. Misalnya 4 di sini penyebutnya, maka 4 kali dibagi 2, 4 dibagi 2, 2 kali 4 sama dengan 8, 4 bagi 4 sama dengan 1, 1 kali 7 sama dengan 7. Nah, baru kalau sudah seperti ini, baru kita bisa menjumlahkan. Pembilang dijumlahkan dengan pembilang 8 ditambah 7 sama dengan 15/4, ini penyebutnya ini, dikurang 2/100. Nah, di sini karena penyebutnya juga berbeda, maka harus kita samakan juga penyebutnya. Misalnya jadikan sama-sama jadikan 100 bagi 4 ya, 100 bagi 4 sama dengan 25, 25 kali 15 sama dengan 375. Kemudian 100 bagi 100 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2. Baru kalau sudah sama penyebutnya, maka ini pembilang dikurangkan dengan pembilang. 375 dikurang 2 sama dengan 373/100. Nah, ya. Kemudian kita sederhanakan. 373 kita bagikan dengan 100, maka hasilnya 3, sisanya 73, pembaginya 100. Jadi 1,2 dibagi 3/5 ditambah 1 3/4 dikurang 2% adalah 373/100. Contoh satu lagi, soal 1,5 dikali 2,5 ditambah 14 dibagi 21/3. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian. Otomatis yang harus kita kerjakan lebih dahulu adalah perkalian dan pembagian dulu. Nah, di sini 1,5 dikalikan dulu 2 dengan 2,5. Agar lebih mudah, maka seperti biasa kita jadikan pecahan biasa. 1,5 kita ubah menjadi pecahan biasa karena satu angka di belakang koma, maka jadinya per 10. Jadi 15/10 kali, ini kalau kita jadikan pecahan biasa, 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5, jadi 5/2. Jadi 15/10 kali 5/2. Baru kita proses. Kalau perkalian, bisa kalian kalikan pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut, atau boleh langsung kita substitusi namanya. Diapakan?
disederhanakan dulu di sini, sederhanakan lebih awal. Mungkin kalian sudah pernah belajar di sini ya untuk menyederhanakan ini. Jadi langsung aja kita adu antara 10 dan 5. 10 bagi 5 sama dengan 2, ini 1 ya. Terus kemudian ini tetap nggak bisa kita adu, 15 bagi 2 tidak bisa, makanya jadi 15 per 2 kali 1 per 2. Nah sekarang 15 kali 1 sama dengan 15, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian ditambah, ini turun, tambah 14 dibagi 7 per 3. Nah, setelah ini ada dua operasi, yaitu penjumlahan dan pembagian. Karena ini merupakan bilangan bulat, ada penjumlahan dan pembagian, maka yang harus kita kerjakan lebih dahulu adalah pembagian ini, 14 dibagi 7 per 3. Nah, di sini ada bilangan bulat, bukan pecahan, maka ini harus juga dijadikan pecahan. Nah, pecahan 14, kalau 14 kita jadikan pecahan, dengan bulat 14 ini kita jadikan pecahan, maka dia menjadi pecahan. Bentuk pecahannya adalah 14 per 1 ya. Nah, yang jadi 14 per 1 kali 3 per 7. Nah, ini bisa kita substitusi juga sebetulnya. 14 sama 7 ini 2, ini 1 ya. Ini 2, ini 1. Maka kemudian karena ini sama-sama 1 habis, berarti di sini tadi 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 3 sama dengan 6. 1 kali ini 1 tadi ya, karena udah habis dibagi sama ini, 1 kali 1 sama dengan 1, 6 per 1. Nah, 15 dibagi 4, maaf, 15 per 4 ditambah 6 per 1. Nah, di sini pun penyebutnya harus disamakan karena ini penjumlahan pecahan. Penyebutnya kita samakan, kan 4 bisa kita jadikan 4 kalikan 1, 4 kalikan 6 sama dengan 24. Baru kita jumlahkan 15 ditambah 24 per 4 ya. 15 tambah 24 sama dengan 39 per 4. Terus kemudian kita sederhanakan, 39 dibagi 4 hasilnya 9, sisanya 3, pembaginya 4. Jadi hasil dari 1,5 ditambah 2,5 ditambah 14 dibagi 21 per 3, hasilnya adalah 93 per 4. Jadi kesimpulannya, saat mengerjakan operasi hitung campuran bilangan pecahan tanpa tanda kurung, kita ubah semua bilangan pecahan menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi tadi kan, ini kan ada bentuk desimal, ini pecahan campuran, ini bilangan bulat, ini campuran, maka semuanya ini sebisa mungkin kita jadikan pecahan semua, pecahan biasa semua. 1,5 jadikan 15 per 10. Kenapa demikian? Karena satu angka di belakang koma berarti per 10. 15 per 10, 2,5 ini cara menjadikan pecahan biasa. Seperti biasa ini 2 kalikan 2 tambah 1, 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5, 5 per 2, 14 jadikan pecahan biasa 14 per 1. Terus kemudian ini jadikan pecahan biasa 2, 1 per 3 ini 3 kali 2 sama dengan 6, 6 tambah 1 sama dengan 7, jadikan 7 per 3. Nah ini jadi kuncinya, semua bilangan pecahan itu harus kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Nah sekarang kita belajar operasi hitung campuran bilangan pecahan dengan tanda kurung. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Kalau dengan menggunakan tanda kurung, maka yang di dalam kurung lah yang harus kita kerjakan lebih dahulu. Nah, ini ada contoh 3 per 4 dikurang 2 per 3 dalam kurung tadi ya, kali 2, 1 per 4. Meskipun ini perkalian, maka pengurangannya harus kita kerjakan lebih dahulu karena ini di dalam kurung ya. Nah, 3 per 4 dikurang 2 per 3 harus kita kerjakan lebih dahulu. Ini karena tidak sama penyebutnya, harus kita samakan penyebutnya dulu ya. Jadikan penyebutnya misalnya 12 dibagi 4 sama dengan 3, 3 kali 3 sama dengan 9, 9 taruh di sini, 12 dibagi 3 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 9 kurang 8, ini tetap 9 per 4 dari mana hasilnya? Dari 4 kali 2 sama dengan 8, 8 tambah 1 sama dengan 9, 9 per 4. Nah ini baru kita tahu hasilnya. Ini tadi 9 kurangi 8 sama dengan 1, 12. Pada sini tetap
kali 9 per 4. Nah, ini karena bentuk perkalian bisa kita bisa kita adu. Misalnya 12 sama 9 sama-sama dibagi menjadi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Makanya jadi 1 per 4 kali 3 per 4 ya. Karena 1 kali 3 sama dengan 3, 4 kali 4 sama dengan 16. Makanya jadinya 3 per 16. Jadi hasil dari 3 per 4 kurang 2 per 3 kali 2 1 per 4 adalah 3 per 16. Lanjut untuk soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Hasil dari 1 per 3 tambah 1 dibagi 0,6 kali 3 per 5 adalah berapa? Nah, cara pengerjaannya masih sama, karena di dalam kurung maka harus kita kerjakan lebih dahulu meskipun itu penjumlahan. Nah, setelah kita kerjakan lebih dahulu, nah di sini ada pecahan campuran, di sini ada bilangan bulat. Maka ini harus dijadikan pecahan biasa semua. Nah, ini kita jadikan pecahan biasa. 1 per 3 kalau kita jadikan pecahan biasa adalah 3 kali 1 ditambah 1. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 taruh sini, 3-nya tetap ya. Kemudian 1 kalau jadikan pecahan biasa sama dengan 1 per 1. Jadi kalau bilangan bulat jadikan pecahan biasa adalah bilangan bulat sendiri per 1. Nah, ini jadi 1 per 1. Nah, ininya 0,6 kalau kita jadikan pecahan biasa, karena di belakang koma 1 angka, maka per 10. Jadinya 6 per 10 kali 3 per 5. Nah, ini masih dalam kurung juga yang harus kita kerjakan. Karena di sini tidak sama penyebutnya, wajib kita samakan penyebutnya. Misalnya 3 di sini. 3 bagi 3 1 kali 4 4. Tetap. 3 bagi 1 sama dengan 3, 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, ini sudah sama, ini sama dengan di atas ya, turun aja. Maka ini bisa kita proses, 4 ditambah 3 sama dengan 7. 3 tetap. Nah, kemudian ini turun ke sini, ini turun ke sini. Ya. Terus kemudian ada pembagian, ada perkalian. Nah, seperti seperti rumus yang sebelum-sebelumnya kita pelajari di kelas 5, pembagian itu bisa kita jadikan perkalian dengan cara dibalik. Untuk pembagi yang depannya ini, yang belakangnya ini, pembilang jadikan penyebut. Jadi kita balik, yang 10 yang pertama penyebut jadikan pembilang, yang 6 yang tadinya pembilang jadikan penyebut, jadi di bawah. Jadi letaknya taruh di atas, 10, 6-nya taruh di bawah. Nah, bentuknya seperti ini. Terus kemudian ini dirubah jadi perkalian. Jadi 7 per 3 kali 10 per 6. Sekarang kita balik, ini tetap turun. Nah, terus kemudian kalau seperti ini baru kita kerjakan lebih dahulu yang ini. Nah, bisa kita 7 kali 10 sama dengan 70, 3 kali 6 sama dengan 18. Ini turun sini, baru kita 70 dibagi 5. 70 dibagi 5 sama dengan 14. Ini 18 sama 3 kita adu, sama 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi makanya jadi 14 per 6, karena ini sudah habis ya. 14 per 6 kalau kita sederhanakan, 14 dibagi 6 sama dengan hasilnya 2, sisanya 2, pembaginya 6. Kemudian kita sederhanakan lagi, yang 2 per 6 ini sama-sama dibagi 2, sama-sama dibagi 2, ini jadi 1, ini 6 dibagi 2 sama dengan 3, makanya jadi 2 1 per 3. Jadi hasil dari 1 per 3 tambah 1 dibagi 0,6 kali 3 per 5 adalah 2 1 per 3. Nah, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, hasil dari 1 per 5 kali 5 per 8 ditambah 1,4 dibagi 2 1 per 3 adalah titik-titik. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Seperti biasa, yang bukan pecahan biasa kita jadikan pecahan biasa dahulu. Contoh yang 1,4 ini dan yang biasa. Nah, ini karena satu angka di belakang koma berarti per 10, jadi 14 per 10 ada di sini. 2 1 per 3, ini 3 kalikan 2 ditambah 1.
3 kalikan 2 6, 6 tambah 1 sama dengan 7, 7 taruh sini, penyebutnya tetap 3. Nah ini sudah menjadi pecahan biasa semua. Kalau sudah menjadi pecahan biasa semua, di sini baru kita proses yang dalam kurung dulu. Yang dalam kurung dulu kita proses. Ini tetap turun, ini turun sini ya. Terus kemudian ini kita adu 14 dengan ini jadikan perkalian. Karena pembagian bisa jadikan perkalian dengan cara dibalik. 3-nya taruh di atas, 7-nya taruh di bawah. Seperti ini, baru kita adu 14 dengan diadu dengan 7, maka 14 dibagi 7 sama dengan 2, ini 1. Nah ini tidak bisa kita adu karena tidak bisa kita bagi, makanya jadi 2/10 kali 3/1. Nah hasilnya 2 kalikan 3 sama dengan 6, 10 kalikan 1 sama dengan 10. Nah perkalian baru kita proses. Setelah ini ada penjumlahan, ada perkalian, ini kan, baru ini yang kita kerjakan lebih dahulu. Ini ada perkalian, ada penjumlahan, maka ini wajib kita kerjakan lebih dahulu ya. Nah ini karena sama-sama 5 jadi 1 habis melebur, jadi 1/8, 1 dan 8 saja ini habis karena jadi 1/8, 6/10 nya tetap di sini. Kemudian ini baru kita jumlahkan dan ini setelah kita jumlahkan tentu kita samakan penyebutnya. 8 sama 10 kita samakan penyebutnya, misalnya 40 penyebutnya. 40 dibagi 8 sama dengan 5, 5 kali 1 sama dengan 5. Ada 5 sini. 40 bagi 10 sama dengan 4, 4 kali 6 sama dengan 24, taruh sini. Kalau sudah sama penyebutnya baru kita jumlahkan. 5 tambah 24 sama dengan 29/40. Jadi hasilnya 29/40. Jadi hasil dari 1/5 kali 5/8 tambah 1,4 dibagi 2 1/3 adalah 29/40. Nah ini kesimpulannya, saat mengerjakan operasi hitung campuran bilangan pecahan dengan tanda kurung, kita ubah semua bilangan pecahan menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah sekarang kita kan tadi sudah merubah menjadi pecahan biasa. Terus kemudian sekarang menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan pecahan. Ini ada soal cerita ini. Soal cerita, contohnya Ibu Uni mempunyai persediaan gula sebanyak 7/4 kg. Ia kemudian membeli lagi sebanyak 1/2 kg atau 2,5 kg. Ibu Uni menggunakan 1/3/4 kg gula untuk membuat kue. Sisa gula yang belum digunakan ia simpan ke dalam 4 toples dengan berat yang sama. Berapa kilogram gula yang disimpan dalam tiap toples? Persediaan gulanya diketahui ada 7/4 kilo. Kemudian ibu beli lagi 2,5 kilo ini ya. Gula yang digunakan 1/3/4 kilo. Berarti ini persediaan ini ditambah ini dikurangi ini nanti ya. Kemudian dibagi 4 toples, dibagi 4. Nah, berapa banyak yang disimpan dalam setiap toples tadi? Nah, ini jumlah gula dikurangi banyak gula untuk kue, kemudian dibagi banyaknya toples. Gula tadi persediaannya ini ditambah beli lagi ini dikurang yang sudah untuk buat kue, dibagi 4 toples tadi. Nah, karena di sini bentuknya pecahan campuran, maka dijadikan pecahan biasa dahulu. Maka tadi 7/4, 4 kali 7 sama dengan 28, 28 tambah 1 sama dengan 29. Jadi ini jadi 29/4 ya. Terus kemudian 2,5 ini kita jadikan pecahan biasa, 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5, jadi 5/2. Nah ini ya. Terus kemudian 1/3/4 ini kita jadikan pecahan biasa, 4 kali 1 4, 4 tambah 3 sama dengan 7, jadi 7/4 dibagi 4 tadi ya, jadi 4 kan. Nah baru kita proses yang di dalam kurung ini. Kita proses, karena tidak sama penyebutnya maka harus kita samakan penyebutnya. Yang sama nggak masalah, turun aja. Yang tidak sama ini jadikan 4. Nah 4 dibagi 2 sama 2, 2 kali 5 sama dengan 10. Ini taruh sini. Kalau sudah sama penyebutnya baru kita proses. 29 tambah 10
sama dengan 39 dikurangi 7 sama dengan 32. 32 per 4 dibagi, kalau bilang bulat jadikan bilangan biasa tadi kan, bilangan bulat per 1 ya. Jadi 4 per 1, 32 per 4 dibagi 4 per 1. Nah, ini bisa jadikan perkalian dengan cara dibalik. Penyebut jadikan pembilang, pembilang jadikan penyebut. Jadi 32 per 4 dibagi 4 per 1 bisa jadikan perkalian menjadi 32 per 4 kali 1 per 4. Nah, ini bisa kita lebur, 32 dan 4 ini jadi 8 di 1, maka 8 kali 1 sama dengan 8, 4 kali 1 sama dengan 4, 8 per 4 sama dengan 2. Berarti banyak setiap stoples berisi 2 kg gula. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita sudah belajar tentang operasi hitung campuran, mulai dari sifat-sifat operasi hitung tadi, terus kemudian kita belajar operasi hitung campuran bilangan kaca, operasi hitung campuran bilangan bulat, operasi hitung campuran bilangan pecahan. Sudah 4 pembahasan sudah kita pelajari untuk kali ini, untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku paham. Kalau misalnya belum paham, bisa kalian putar kembali videonya, dicermati betul-betul, disimak betul-betul, dipahami betul-betul agar kalian lebih paham lagi dan mengerti. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku tema ya. Selamat bertugas, selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, mudah-mudahan sukses selalu. Pak Mus cukupkan sekian dulu untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.